Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Allah dimuliakan, kita dimuliakan. Kalau kemarin kita belajar bahwa kelahiran Yesus membawa kemuliaan bagi Allah, Lukas 2 ayat 14. Hari ini kita akan belajar bahwa kemuliaan bagi Allah itu ternyata memiliki efek domino. Maksud saya, tidak hanya Allah saja yang dimuliakan, tetapi kita pun juga berpotensi atau memiliki peluang untuk dimuliakan. Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, kita akan periksa bersama apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari ayat ini kita tahu bahwa sebagai umat pilihan, sebagai orang Kristen, kita ditentukan standar hidup kita, yaitu agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yesus dikatakan menjadi yang sulung, artinya yang pertama. Artinya Yesuslah model hidup yang dikehendaki Allah. Artinya orang percaya harus mengikuti jejak hidup Yesus. Itulah standar kekristenan. Kurang dari itu pasti bukan kekristenan yang benar. Sebab dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa ada di dalam Dia, artinya barang siapa percaya kepada Allah dan menuruti firman-Nya. Hidupnya harus mencerminkan hidup Yesus, sehingga orang bisa melihat bahkan mengenal Yesus melalui peragaan hidupnya. Dalam Roma 8 ayat 30 yang kita baca tadi dikatakan bahwa orang seperti inilah yang akan dibenarkan. Dan dikatakan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga, perhatikan, dibenarkannya. Bahkan tidak hanya dibenarkan, tetapi kalimat selanjutnya berkata, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kesimpulannya, ketika sebagai orang percaya kita bisa memperagakan hidup Yesus, kita mengikuti jejak hidupnya, kita juga akan dimuliakan. Kok bisa begitu? Ya bisa, sebab kita melakukan pekerjaan seperti pekerjaan yang Yesus kerjakan. Kalau Yesus datang ke dalam dunia untuk proyek penyelamatan manusia, dengan memperagakan hidup Yesus,
kita sejatinya juga terlibat dalam proyek penyelamatan manusia. Kita menjadi penggubah, hidup kita bisa mengubah hidup orang lain ketika orang itu akhirnya rindu mengenal Yesus, lalu menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ini luar biasa, sebab ini menjadikan kita dimuliakan. Dan tentu tak seorang pun dari kita yang membayangkan kalau kita ternyata juga bisa dimuliakan. Pertanyaan yang bisa muncul, kapan kita akan dimuliakan? Jawabnya, kelak ketika kita bersama-sama dengan Yesus di kerajaannya yang kekal. Roma 8 ayat 17 mengatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lalu, kemuliaan apa yang akan kita terima? Kita akan dijadikan keluarga kerajaan Allah. Bahkan, kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Lukas 22 ayat 29 sampai 30 mengatakan demikian. Dan Aku, kata Yesus, menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi sangat jelas di sini bahwa ketika kita dilibatkan atau kita terlibat di dalam proyek penyelamatan manusia dengan memperagakan hidup Yesus, kita akan dimuliakan bersama Kristus. Ya, dalam arti kita akan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan, dan bahkan kita akan diberi jabatan. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Sungguh saudara, ini merupakan kemuliaan yang besar yang tidak pernah kita bayangkan. Sebab itu saudara, mari dalam sisa hidup ini kita terus berjuang untuk memperagakan hidup Yesus dengan cara selalu memeriksa setiap gerak perasaan, pikiran, perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kita, sehingga setiap saat kita berkenan di hadapannya. Memang itu tidak mudah, itu berat, bahkan bisa saja oleh karena itu kita menderita. Tapi memang untuk itulah sejatinya kita dipanggil dan dipilih supaya kita bisa ambil bagian dalam karya keselamatan Kristus. Kita bisa menjadi saksinya yang berkenan. Dengan demikian Allah dimuliakan, kita juga dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.